Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ini sedikit membahas tentang sebuah tema yang berjudul ibadah Jumat. Sebenarnya ibadah Jumat ini merupakan jargon bagi umat Islam untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amaliyah di hari Jumat. Sebab apa? Sebab hari Jumat ini merupakan Sayyidul Ayam, merupakan penghulunya hari, merupakan pemimpinnya hari bagi umat Islam di seluruh dunia. Bahkan hari Jumat ini merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya umat Nasrani, umat Kristen mempunyai jargon, mempunyai hari yang istimewa, yaitu hari Minggu. Makanya ada istilah jargon ibadah Minggu. Kita pun sama, sebagai umat Islam jangan sampai kalah dengan umat sebelah. Kita pun punya hari yang istimewa setiap minggunya, yaitu hari Jumat. Kalau umat Kristiani hari istimewanya yaitu hari Minggu. Nah, kita umat Islam hari istimewanya adalah hari Jumat. Makanya kita jangan sampai kalah. Mereka sekarang sedang membumingkan, mereka sedang memviralkan, mereka sedang memproming bahwasanya ada istilah ibadah minggu, yaitu mereka melakukan aktivitas ibadah berbondong-bondong berangkat ke gereja setiap hari Minggu. Mereka melakukan ibadah dengan pendetanya bersama jemaatnya. Mereka mengagungkan, memuji Tuhan Yesusnya. Maka kita pun sama. Ayo, setiap hari Jumat kita pun berbondong-bondong, ramaikan, datang ke masjid, kemudian kita lakukan ibadah, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Karena di hari Jumat ini ada ibadah yang istimewa yang hanya dilakukan setiap hari Jumat saja, dilakukan setiap hari Jumat saja, yaitu ibadah sholat Jumat yang dilakukan di siang hari. Maka kita semua sebagai umat Islam, yuk bangga, kita ramaikan, kita boomingkan. Kita pun punya slogan ibadah Jumat, yaitu kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita viralkan, kita rekam, kita upload kegiatan sholat Jumat kita di media sosial. Biar apa? Biar rame, sehingga nanti orang-orang Islam dimanapun berada, ketika mereka browsing, lihat YouTube, lihat TikTok, lihat Facebook, mereka tulis judul ibadah Jumat, maka nanti yang akan keluar adalah kegiatan sholat Jumat yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Karena saat ini proming atau istilah ibadah minggu ini sudah viral, sudah booming di media sosial, terutama di YouTube. Coba aja kita klik, tulis di browser, di pencarian ibadah minggu. Nanti yang akan keluar itu adalah kegiatan-kegiatan umat Kristen yang sedang melakukan peribadahan di gereja bersama pendeta dan para jemaatnya. Maka kita pun ayo awal ini, boomingkan juga nih. Kita pun punya sama nih, punya hari yang istimewa, hari Jumat. Kita punya slogan juga, ibadah Jumat.
kita ramaikan masjid kita setiap hari Jumat untuk pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kita rekam live streaming, kemudian kita upload di media sosial kita. Biar apa? Biar booming, biar viral, biar ibadah-ibadah umat Islam bisa tampil tampak di media sosial, di dunia maya, di dunia digital, di dunia internet. Itu yang perlu kita lakukan, perlu kita boomingkan juga. Jangan sampai kita kalah. Karena sekarang ini kan udah zamannya zaman digital, zamannya zaman internet, zamannya zaman media sosial, zamannya zaman HP, zamannya zaman intelektual. Maka intelektual kita jangan sampai kalah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas ya bahwasanya ibadah Jumat ini merupakan ibadah yang dilakukan di hari Jumat, yang dilakukan oleh umat Islam. Salah satunya ibadah yang istimewa yang ada di hari Jumat yaitu pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah yang hanya dilakukan setiap hari Jumat. Maka ayo ramaikan hari Jumat ini. Selain ada kegiatan ibadah sholat Jumat yang ada pada hari Jumat, bahwasanya hari Jumat ini banyak sekali keistimewaan. Kebetulan pada malam hari ini, hari Jumat, Al-Fakir bikin konten ini pada hari Jumat ingin sedikit membahas tentang keutamaan dari hari Jumat ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami, sehingga kita bisa semangat untuk melakukan ibadah di hari Jumat. Karena banyak sekali keistimewaan yang ada di hari Jumat. Tadi yang pertama bahwasanya hari Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam, merupakan penghulunya hari, merupakan pemimpinnya hari bagi umat Islam. Kemudian di hari Jumat ini, terutama di malam Jumat ini, merupakan waktu yang mustajabah dikabulkannya doa. Jadi di hari Jumat ini kita dituntut untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari Jumat ini merupakan waktu yang mustajabah dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo senggangkan waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada masalah, curhatkan kepada Allah. Insya Allah kalau kita curhatkan lewat doa kita, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar buat kita semua. Kalau kita punya hajat, kalau kita punya cita-cita, kalau kita ingin lancar rezekinya, kalau kita ingin urusannya lancar, maka ayo di hari Jumat ini, terutama di malam Jumat ini, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinilah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keistimewaan di hari Jumat yaitu dikabulkannya doa, mudahnya dikabulkannya doa di hari Jumat. Bahkan nanti di sesi ketika kita pelaksanaan sholat Jumat, ketika di antara khutbah yang kedua itu kita dianjurkan untuk berdoa. Karena di antara waktu itu yang mungkin durasinya hanya 5 menit, itu ada waktu yang mustajabah. Kalau kita berdoa dan kita pas dengan waktunya, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo di hari Jumat ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan di hari Jumat, selain waktu dikabulkannya doa, hari Jumat ini kita dianjurkan untuk membaca Quran surat Al-Kahfi, dianjurkan untuk membaca Quran surat Yasin. Karena banyak sekali faidah-faidah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Quran surat Al-Kahfi. Karena kalau kita setiap hari Jumat selalu membaca Quran surat Al-Kahfi, jelas di yaumil akhir nanti kita semua akan terhindar dari fitnah Dajjal. Di hari kiamat nanti kita akan terhindar dari fitnah Dajjal
yang sangat luar biasa. Kalau kita minimal istiqomah selalu membaca Quran surat Al-Kahfi di hari Jumat, di malam Jumat, seandainya pun besok kita mengalami kiamat, kita ketemu Dajjal, kita ngumpet di bawah pohon erih atau di bawah rerumputan, kita tidak akan kelihatan oleh Dajjal. Itu saking istimewanya Quran surat Al-Kahfi. Maka di malam Jumat ini ayo kita memperbanyak membaca Quran surat Al-Kahfi. Selain itu di hari Jumat itu kita dianjurkan untuk melakukan amal-amal soleh, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi kita, ulama-ulama kita sudah mengajarkan kepada kita kalau malam Jumat selain tadi kita memperbanyak Quran surat Al-Kahfi, kita juga dianjurkan untuk membaca Quran surat Yasin. Alhamdulillah barusan para santri dan para pengurus pondok pesantren Al-Hadi Gunung Kidul baru selesai membaca Quran surat Yasin, membaca Al-Kahfi dan tahlil bersama-sama. Tujuannya sama. Tujuannya kita mengikuti ulama-ulama kita agar diri kita bisa mendapatkan keistimewaan di hari Jumat. Salah satunya adalah keutamaan kita memperbanyak melakukan amal soleh, kita memperbanyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satunya yaitu perbanyak membaca Quran surat Al-Kahfi, perbanyak membaca Yasin, perbanyak mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, membaca tahlil. Itu yang salah satu amaliyah yang perlu kita kerjakan, yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita. Mohon maaf ini karena sampingnya jalan umum, jadi kadang terganggu ada motor-motor yang lewat. Ya, jadi seperti itu ya para teman-teman sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Kemudian di hari Jumat ini kita dianjurkan juga untuk memperbanyak sedekah. Karena kalau kita memperbanyak sedekah di hari Jumat, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Maka poin diterimanya akan semakin besar. Maka di hari Jumat ini ada istilah Jumat berkah, ada sedekah Jumat, bahkan ada nasi Jumat. Kenapa? Itu merupakan bentuk dari antusias umat Islam, orang-orang Islam untuk bersedekah di hari Jumat. Maka yuk di hari Jumat ini kita perbanyak bersedekah, mengeluarkan zakat kita, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang yang memperbanyak sedekah di hari Jumat, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari Jumat merupakan hari yang istimewa. Kemudian di hari Jumat ini pun kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya ulama-ulama kita kalau di kampung-kampung, kalau di desa-desa, di pesantren-pesantren, itu biasanya kalau hari Jumat itu kita semua membaca Al-Perjanji. Kan di sana terkandung sejarah-sejarah Nabi, terkandung bacaan-bacaan sholawat. Tujuan apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita dengar nih. Ini kita dengar di masjid sebelah sedang melakukan hadrohan, sedang melakukan pembacaan sholawat. Ini salah satunya untuk memuliakan, mengagungkan hari Jumat. Mereka ingin mendapatkan keistimewaan hari Jumat lewat pelantaraan pembacaan sholawat. Karena kita semua dianjurkan kalau hari Jumat ini memperbanyak membaca sholawat. Boleh dinyanyikan, boleh dinadakan, boleh, atau dinyanyikan biasa sambil buat zikir Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu boleh. Karena banyak sekali keutamaan yang dapat kita rasakan kalau kita memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat. Kemudian yang terakhir yang perlu kita lakukan di hari Jumat yaitu kita memperbanyak bersosialisasi kepada saudara-saudara kita. Kita memperbanyak silaturahim dengan saudara-saudara kita. Kenapa? Biar kita mendapatkan keistimewaan di hari Jumat. Itu sedikit keutamaan-keutamaan yang Al-Fakir bahas di
hari Jumat ini. Intinya yang tadi Al-Fakir jelaskan itu merupakan ibadah Jumat, merupakan bagian dari ibadah Jumat, yang mana kita semua harus bangga dengan ibadah kita di hari Jumat, ya. Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayam, merupakan hari terbaik bagi umat Islam. Kemudian yang nomor dua, hari Jumat merupakan hari yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hari Jumat merupakan hari yang mustajabah dikabulkannya doa. Maka di hari Jumat ini kita semua dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 4, di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak amal soleh, seperti memperbanyak membaca Quran surat Al-Kahfi, memperbanyak membaca Quran surat Yasin, memperbanyak bacaan tahlil, kita doakan ahli kubur kita. Kemudian salah satu keistimewaan lagi di hari Jumat, kita semua dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada istilah Jumat berkah, nasi berkah. Biasanya nanti selesai sholat Jumat kita dapat nasi bungkus atau nasi kotak. Itu sebagai aspirasi bentuk sedekah yang dilakukan oleh saudara-saudara Muslim kita. Kemudian di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersilaturahim, dianjurkan untuk bersosialisasi, membantu orang lain, bercengkrama dengan tetangga kita, bercengkrama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mendapatkan keistimewaan di hari Jumat. Dan tentunya terakhir, keistimewaan di hari Jumat yaitu ada ibadah yang khusus yang dilakukan di hari Jumat hanya satu kali setiap hari Jumat, seminggu satu kali di hari Jumat, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga kita semua sebagai umat Islam bangga dengan keislaman kita, kita semua bangga dengan hari Jumat kita semua bisa menghidupkan ibadah di hari Jumat. Jangan sampai kita kalah dengan agama yang sebelah, mereka bangga dengan ibadah minggunya, kita pun sama harus bangga dengan ibadah Jumat kita. Biar apa? Biar viral. Biar apa? Biar booming. Orang-orang nanti dimanapun berada, bahkan nanti anak keturunan kita klik ibadah Jumat, yang keluar adalah ibadah kegiatan-kegiatan orang Islam, baik pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaahnya, baik pembacaan Yasinnya, baik pembacaan Quran surat Al-Kahfinya, baik pembacaan sholawat al-berjanji simtuduror atau rembananya, baik kegiatan sosialnya, membantu orang-orang yang kesusahan, fakir miskin, duafa, yatim piatunya, baik kegiatan sedekahnya, nasi Jumatnya, nasi berkahnya, sedekah Jumatnya, itu kita viralkan, kita rekam, kemudian kita upload ke medsos, sehingga ketika nanti klik ada ibadah online, bukan hanya kegiatan orang kafir saja, kegiatan orang Nasrani saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan orang Islam juga. Semoga kita semua bisa memanfaatkan waktu di hari Jumat ini sebaik mungkin. Kita isi dengan ibadah, kita isi dengan amal soleh, dan tentunya setiap doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mulai sekarang kita hidupkan ibadah Jumat kita hidupkan, viralkan ibadah Jumat kita. Yuk, siap. Afan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.